Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat persekutuan Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau juga bertata Tuhan atas pujian-pujian kami Tuhan yang kami naikkan Tuhan. Biarlah pujian-pujian kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami ingin Tuhan, kami juga merasakan Tuhan, biarlah Engkau penyertaan-Mu Tuhan terus menyertai kami sepanjang hari kami Tuhan, juga sepanjang hari yang kemarin Bapa. Dan kami mau Tuhan, di masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami mau Tuhan, supaya kami juga lebih melekat lagi kepada Engkau Tuhan, lebih bergantung lagi kepada Engkau Bapa. Engkau juga memimpin Tuhan jalannya ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Memulai ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, 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 Yesusku ajaib bagiku. Ada suara haleluya, haleluya. Kami saat ku lemah Kau angkat hidupku, amin. Saat ku jatuh Kau topang tanganku, Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu, juru selamatku, tempat pengharapanku. Sayang, janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua, lebih dari semua yang dapat ku minta. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Kau hebat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkah untuk selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah merasakan Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, melawat setiap hati kami Tuhan, khususnya pada malam hari ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan untuk kami sebentar lagi Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau Tuhan juga mengurapi Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan, turun atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Tuhan ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami Tuhan, sucikan hati kami supaya kami layak untuk menerima firman-Mu Bapa. Kami alaskan doa sembahyang ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya Tuhan, amin. Meskipun cuaca di luar tidak mendukung kita untuk beribadah, tetapi bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian sudah tiba di tempat ini. Percayalah setiap jerih payah kita, usaha kita untuk mencari Tuhan tidak sia-sia ya. Oleh sebab itu pastikan kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pun memperhatikan kita. Haleluya. Sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Semua memiliki harapan
yang terbaik yang akan terjadi di sepanjang tahun ini. Ya, itu yang menjadi kerinduan kita, ada keberuntungan, ada kesehatan, ada kekuatan yang baru, akan ada kemenangan, ada kesuksesan. Itu yang menjadi harapan. Ya, tetapi seiring berjalannya waktu ini kita sudah menginjak hari yang ke-20, pasti ada peristiwa-peristiwa saja yang terjadi yang menyesakkan hati kita. Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan lebih lanjut, tadi pagi mulai dari kemarin kami dihubungi oleh keluarga kami. Dia jatuh di toilet di supermarket yang ada dekat rumahnya. Jadi dia disampaikan di sana bahwa dia jatuh, terus kemudian dia pulang ke rumahnya, dia masih bisa setir mobil, dan sampai di rumah kok rasanya nggak enak begitu ya. Nah, masih rasa nggak enak, masih, jadi belum periksa begitu ya, masih dibiarkan, paling masih ya kayak jatuh-jatuh biasa begitu. Paling juga rasa sakitnya itu akan hilang begitu ya, memar-memar atau bekas jatuh begitu ya. Berapa hari kemudian, jadi rupanya dia mengalami kekurangan keseimbangan. Jadi dia merasa kakinya ini kesemutan, mulai dari pangkal paha sampai ke bawah, jadi belum ke atas. Jadi dokter katakan kalau sampai jadi kesemutan ya, jadi kayak kesemutan begitu, badannya kayak mati rasa begitu. Jadi dia mati rasa. Waktu itu dikatakan dia sampai ke bawah, dia bilang, aduh, saya stroke ini, dia katakan begitu ya. Atau mungkin seperti apa dia rasakan, dia rasa kakinya udah mulai lemah, jadi kehilangan keseimbangan. Nah, karena dia seperti itu, dia ke toilet lagi dan dia jatuh lagi di situ. Karena memang sudah kehilangan keseimbangan, dan mulai dari situ dia tidak bisa lagi, dia rasa nggak kuat untuk jalan ke kamar mandi ataupun kemana. Akhirnya periksalah ke dokter. Saya nggak bisa membayangkan kalau saya ada di posisi dia. Waduh, dia orangnya ceria, orangnya ini selalu bawaannya happy ya, selalu happy terus ceria. Jadi waktu telepon, sepanjang telepon ini dengan suami saya, waktu kami berdoa, dia nangis. Dia katakan, ini adalah teguran dari Tuhan, dia katakan begitu. Sebab saya tidak menanggapi panggilan Tuhan, katanya begitu. Sudah saya katakan berhenti untuk menyalahkan diri ya. Berhenti untuk menyalahkan diri, jalani setiap proses yang ada. Kemudian dia periksa ke dokter sampai memeriksa karena ada bagian yang nggak kedeteksi begitu, sampai MRI pertama, kedua, ketiga, sampai akhirnya dokter katakan, oh rupanya ada pengapuran. Jadi ada pengapuran yang sudah lama tetapi tidak kelihatan begitu. Jadi waktu jatuh itu jadi pemicunya. Nah, kemudian ada pengapuran di tulang belakang gitu ya. Dokter katakan ini harus operasi. Sebab kalau tidak operasi kamu bisa lumpuh seumur hidup, katanya begitu ya. Jadi dia katakan aduh, jadi benar-benar dia kadang-kadang dia kuat imannya. Kadang-kala dia jadi lemah, dia rasakan begitu drop, dia merasa lemah. Tapi pujian tadi kita sudah nyanyikan, saat kita lemah, dia mengangkat kita. Saat kita jatuh, dia topang kita. Nah, dan waktu tadi pagi kami berdoa, operasi di bagian tulang belakang ini bukan operasi main-main, ini operasi yang sangat besar. Sebab ini berhubungan dengan syaraf. Ya, memberi semangat, jangan takut, ada Tuhan yang bersama-sama. Dengan demikian kembali muncul harapannya. Saya lihat banyak klub-klub sekarang yang heboh main badminton. Nah, entah bagaimana, seperti apa, Bapak Ibu tahu, orang tua dari temannya Jonathan ini ya. Jadi Bapak Ibu saudara tahu, begitu dia smash bola, entah terlalu kencang atau bagaimana, terlalu kuat. Jadi nggak kembali, maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, nggak bisa kembali, langsung stroke saat itu juga. Jadi langsung posisi begini, langsung ditolong oleh teman-temannya yang ada di lapangan itu, baru dipanggil istrinya dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Jadi saat smash nggak bisa kembali, langsung dia stroke gitu ya. Jadi sampai dikatakan bantuan waktu pertama kali itu lidahnya sampai ditarik untuk keluar, sebab kalau nggak gitu itu pertolongan pertama, katanya begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak peristiwa yang buat kita jadi takut ya, kehilangan pengharapan.
Siapa yang menjadi pegangan kita di sepanjang tahun ini? Tidak ada alasan bagi kita, wah saya pasti sehat di sepanjang tahun ini. Saya pasti sukses, saya pasti berhasil. Tidak ada seorang pun yang dapat menjamin hidup kita tetap aman selain kita berpegang kepada Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Saya katakan, aduh, kalau kita ada di posisi seperti itu orang yang ceria itu langsung jadi kayak bunga itu langsung alum gitu ya. Orang jadi kehilangan pengharapan sama. Jadi orang yang ada di posisi demikian itu begitu. Jadi perlu kekuatan. Nah, saya tidak tahu persoalan apa yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Kita sudah menginjak di hari yang ke-20. Masalah keluarga kah? Masalah pekerjaan kah? Ada ketakutan kita yang berhubungan dengan kesehatan kita. Seolah-olah kita kehilangan pengharapan. Tetapi ayat ini memberi informasi bukan hanya untuk memotivasi diri. Tetapi ini memberi informasi kepada kita untuk apa? Supaya kita menempatkan Tuhan sebagai sumber kekuatan di dalam hidup kita, sumber pengharapan, dan tidak ada yang lain. Daud menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan di dalam segala pergumulan hidupnya. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, dia hendak dibunuh. Dia harus lari-lari sampai masuk ke dalam gua. Di situ berkumpul orang-orang yang senasib dengan dia. Itu kondisi yang dihadapi oleh Daud. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Daud menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Kami katakan kepada yang anak kami yang ada di Jakarta itu, taruh pengharapan, percaya hanya kepada Tuhan, jangan takut. Ya, ketika kita kadang-kala menaruh pengharapan kepada dokter bisa, tetapi jangan salah. Kalau saya katakan Tuhan sendiri yang akan mengoperasi, percaya Tuhan akan menolong. Kalau Tuhan sanggup untuk mengoperasi, Tuhan yang akan melakukan itu buat kamu, saya katakan. Kita doakan supaya Tuhan memakai dokter untuk menjadi saluran berkat dan kesembuhan buat kamu, saya katakan begitu. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang tidak ada dasar dan harapan dapat kita gantungkan kepada siapapun yang ada di dalam dunia ini selain kita berharap kepada Tuhan. Satu ayat di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Amin. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ya, puji Tuhan. Di situ dikatakan siapa yang menjadi pengharapan kita? Yesus. Dia yang menjadi imam, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Di dalam ayat yang lain di sana dikatakan dia imam besar yang turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Buktinya apa? Saat dia ada di salib, dia merasakan semuanya itu. Sakit. Dan firman Tuhan berkata di dalam Yesaya, lewat bilur-bilurnya mendatangkan kesembuhan buat sakit penyakit kita. Dia bukan hanya menyelesaikan urusan hutang dosa kita, tetapi keselamatan, kesembuhan, kelimpahan, bahkan kemenangan mengalir dari salib. Nah, itu yang dilakukan oleh imam besar kita. Nah, oleh sebab itu di situ dikatakan seperti sauh. Pengharapan itu adalah sauh. Sauh itu jangkar. Nah, kehidupan kita manusia itu banyak kali dianalogikan seperti kapal, seperti perahu. Nah, kapal kehidupan kita ini mudah terombang-ambing. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemana kita mau berlari? Siapa yang akan menjamin kita tetap selamat, kita aman dalam perlindungan Tuhan? Saudara-saudara, satu-satunya perlindungan kita hanya kepada Yesus. Nah, tadi di situ dikatakan bahwa pengharapan itu seperti sauh, adalah sauh. Ketika ada sauh,
kapal itu tidak akan mudah dihempaskan. Jadi kapal hidup kita ini tidak mudah terhempas, tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin, oleh badai sekalipun. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kita punya Tuhan yang dapat menjadi sandaran hidup kita. Sebagai istri bisa bersandar kepada suami, tetapi ada saatnya suami mengangkat tangan dan tidak dapat menolong kita. Anak mungkin berharap kepada orang tua, tetapi ada batasnya juga kemampuan orang tua untuk dapat menolong anak-anak. Sebagai anak mungkin kita berharap kepada orang tua, dan sebaliknya orang tua berharap kepada anak. Anak saya yang bisa membiayai saya, yang bisa menafkahi saya sebagai orang tua begini. Tetapi namanya anak ada keterbatasan. Namanya manusia pasti ada keterbatasan. Hanya Tuhan yang tidak terbatas. Kuasanya dahsyat, kuasanya luar biasa. Oleh sebab itu, jadikan Tuhan sebagai saung, jangkar, sehingga kita tidak mudah dihempaskan oleh gelombang, oleh badai, oleh angin apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Luar biasa. Oleh sebab itu, jadikan Tuhan. Ada lagu lama, sandarkanlah imanmu pada Yesus Tuhanmu. Hanya dalam Yesus ada kelepasan. Dalam Yesus ada kelepasan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Hanya dalam Yesus. Oleh sebab itu, ayat ini memberi informasi kekuatan kita, pengharapan kita hanya pada Yesus. Jadi ayat ini memberi informasi, bukan hanya sekedar memberi semangat kepada kita, bukan hanya memberi motivasi kepada kita untuk kita lebih bersemangat, tetapi ayat ini memberi informasi berdasarkan pengalaman hidup Daud bahwa Tuhan dapat dijadikan sumber kekuatan kita. Satu-satunya kekuatan kita hanya di dalam Yesus. Nah, dengan cepat kita akan melihat bersama pada saat malam hari ini ada 3 alasan untuk memiliki pengharapan dan menjadikan Yesus sebagai pengharapan kita. Yang pertama, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang berjanji adalah Allah yang adil. Allah kita adalah Allah yang setia dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Satu ayat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bisa berkata amin? Amin. Ayat ini memberi informasi bahwa Allah kita, Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu beserta dengan kita. Ada ujian, ada pencobaan yang Allah izinkan terjadi. Jadi memang kita mengikut Tuhan bukan berarti mengikut Tuhan semua jalan mulus, semua jalan baik. Saudara, tetap Allah izinkan untuk melewati setiap proses. Dan dalam menghadapi setiap dan menjalani proses hidup yang harus kita lewati, di situ dikatakan Dia Allah yang setia. Jadi inilah alasan mengapa kita menggantungkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan, karena Dia Allah yang setia. Yang kedua, kita akan baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayaran karena pertukaran. Amin, puji Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia berjanji, Dia Allah yang setia. Bahkan tidak ada perubahan karena pertukaran dan karena bayangan. Kita melihat bahwa dengan kata lain, Dia Allah yang tidak pernah berubah. Manusia bisa berubah, kasih dan kesetiaan manusia bisa berubah, ya. Tetapi Tuhan di situ dikatakan tidak ada perubahan. Di dalam 1 Petrus di sana juga dikatakan bahwa kuasa Tuhan
tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak ada perubahan. Saudara-saudara, oleh sebab itu ini yang menjadi jaminan bagi kita untuk kita menjadikan Tuhan sebagai pengharapan kita. Satu, karena Dia Allah yang setia. Yang kedua, Dia Allah yang berjanji. Itu adalah Allah yang luar biasa. Di situ dikatakan tidak berubah. Dia selalu pegang janjinya. Lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, aku percaya janjimu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Kesetiaan Tuhan ini menjadi jaminan bagi kita. Ketika Dia berjanji, maka tidak akan berubah. Saudara, kita melihat di sini bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, tidak akan berubah. Ketika kita menggantungkan pengharapan kita kepada Dia, Allah yang berjanji, maka kita dapat memegang janjinya, dan Dia tidak pernah akan lupa akan janjinya. Itu yang kedua, alasan mengapa kita jadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan, karena Dia Allah yang setia. Yang kedua, karena Dia janji, Dia tidak pernah berubah, Dia Allah yang tidak berubah. Yang ketiga, pengharapan kepada Tuhan itu sifatnya pasti, bukan mungkin atau semoga. Tetapi di situ dikatakan pengharapan kita adalah pasti. Kita kembali baca di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20, itu sauh. Bahkan Yesus di situ dikatakan pengharapan kita ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pengharapan satu-satunya. Saudara-saudara, sauh itu pengharapan yang sangat kuat. Sauh, jangkar, itu sesuatu yang sangat kuat dan aman. Dan kita dapat menambatkan pengharapan kita kepada Tuhan. Ada lagu bahasa Jawa, gandol Gusti, gandol Gusti, saben dinten kula terus gandol Gusti. Gandol Gusti, ya, berharap kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai pegangan dalam hidup kita. Dan di situ dikatakan pengharapan kepada Dia itu sifatnya pasti. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sepanjang tahun 2022. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita umur sekarang misalnya umur 50 tahun misalnya ya, yang firman Tuhan berkata bahwa umur manusia itu 70 tahun. Kalau umur panjang 80 tahun, 90 tahun, dan ada yang 100 tahun. Tapi firman Tuhan berkata 70 tahun. Kalau lebih daripada itu katanya menderita. Nah, kalau kita hitung-hitung, kalau sekarang kita umur 50 tahun atau 60 tahun, kita masih mengadakan Natal berapa kali? Kalau 60 tahun, oh berarti 10 kali, oh 20 kali Natal lagi berarti. Saudara, waktu begitu cepat, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kalau 50 tahun sekarang, kalau misalnya umurnya 50 tahun, oh berarti masih 20 kali Natal atau 30 kali Natal. Saudara-saudara, jadi kalau kita lihat, waduh, ini hidup kita manusia. Bahkan ada yang mengatakan, aku takut tua, katanya ya. Takut menjadi tua. Sebab apa? Orang tua kan identik dengan sakit. Orang tua itu identik dengan penyakit-penyakit degeneratif itu, ya, entah penyakit jantung, kolesterol, ada itu mulai berdatangan katanya begitu. Tapi kita minta supaya Tuhan kasih kesehatan kepada kita, tapi Tuhan juga mau supaya kita menjaga kesehatan. Berapa waktu yang lalu kami antar anak-anak ke sekolah, waktu itu, jadi di mobil itu sudah dibawa sepatu ya. Jadi rencananya habis mau antar anak-anak sekolah, mau jalan begitu ya, mau jogging begitu ya. Tetapi ternyata di sepanjang sekolah itu keliling. Loh lah kok kesel, keringetan, akhirnya batal ya saudara-saudara. Jadi ya paling nggak ada usaha dari kita untuk kita bergerak, kita berolahraga. Jadi makan makanan yang sehat, yang mengurangi lemak-lemak itu, yang ya, dan lagi masa-masa sekarang ikutilah
program pemerintah untuk vaksin. Ada yang sudah vaksin? Vaksin booster yang ketiga sudah? Oh iya, aduh. Berarti habis disuntik tadi ya. Luar biasa, langsung ibadah, nggak ada pengaruhnya. Sehat berarti ya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada jaminan bagi kita seperti apa di tahun ini. Kita nggak tahu. Tetapi mari, selagi Tuhan kasih waktu, kasih kesempatan, saudara, pakai waktu yang ada untuk apa? Jadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Lebih melekat kepada Tuhan. Semakin serius dengan Tuhan. Semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya bersyukur jemaat masih hujan-hujan masih datang untuk beribadah. Itu luar biasa. Hamba-hamba Tuhan kami saja bisa angkat jempol. Saudara bisa datang kepada Tuhan untuk mencari Tuhan. Tanda kita perlu Tuhan. Rindu kepada Tuhan. Merasa tidak mampu dengan kekuatan kita. Saudara-saudara, apatah lagi Tuhan. Hati Tuhan bergetar ketika melihat umat-umatnya yang datang dengan sungguh-sungguh mencari Dia. Jangan takut ketika ada persoalan, ada pergumulan. Satu, jadikan Tuhan sebagai pengharapan kita. Terus bersandar kepada Tuhan. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang membela kita. Dia ada di pihak kita. Dia begitu mengasihi kita. Dan Dia akan mencurahkan berkat-berkatnya itu di dalam hidup kita. Berkat itu bukan masalah uang saja, tetapi Dia akan berikan berkat kesehatan buat kita. Dia berikan berkat umur panjang kepada kita. Terbukti ada yang ulang tahun saat malam hari ini. Amin. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, ada juga berkat keluarga yang berbahagia, dipenuhi dengan damai sejahtera. Bahkan berkat-berkat rohani itu semakin melimpah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya tidak memperpanjang kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini mari terus bersandar kepada Tuhan. Di tengah-tengah persoalan pergumulan yang kita hadapi, jadikan Tuhan pengharapan kita, satu-satunya sumber kekuatan kita. Dan tidak ada yang dapat menggoyahkan, sebab Tuhan yang memegang hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. 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 Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Aku percaya janji-Mu ya amin. Kasih-Mu setia, Allah yang setia di dalam hidup kita. Amin. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Malam hari ini pergumulan apa, persoalan apa yang Bapak Ibu hadapi, mari arahkan iman kita kepada Tuhan. Semakin percaya kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, maka ada hal-hal yang indah, rahasia-rahasia Allah dinyatakan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, pekerjaan kita, usaha, dalam segala hal. Tuhan yang akan menolong, sebab Dia yang berjanji adalah setia. Jangan takut, melangkahlah terus bersama dengan Tuhan yang menjadi pembela di dalam kehidupan kita. Haleluya. Aku percaya, amin. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidup. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat aku percaya. Aku percaya
adalah Tuhan dunia. Kalau saudara percaya, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kuberikan, lebih dari semua yang dapat kuberikan, lebih dari semua yang dapat kuberikan. Haleluya. Engkau harapan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Malam hari ini yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, saudara punya Allah yang besar, saudara punya Allah yang luar biasa. Itu sebabnya bangkit terus memandang kepada Tuhan, karena Tuhan setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada malam hari ini hamba-Mu yang menyampaikan firman sudah berhenti berbicara, tetapi firman yang hidup akan terus bekerja di dalam hati dan kehidupan kami. Kami sangat diberkati. Kami tidak dapat mengandalkan siapapun juga, karena ketika kami berharap kepada manusia, kami akan dikecewakan. Ketika kami berharap kepada segala kekuatan di bawah kolong langit, kami akan dipermalukan. Tapi ketika kami berharap dan mengandalkan Tuhan, kami pasti melihat pertolongan Tuhan. Malam hari ini bawa kembali kami untuk belajar di dalam segala keadaan, memanggil nama Yesus, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, dan berjalan bersama dengan Engkau dalam ketaatan menuju kepada ketaatan. Bukan hanya mendengar tapi melakukan firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam dunia ada begitu banyak goncangan pada hari-hari ini, tapi kami menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu di dalam Tuhan ada damai sejahtera, ada perlindungan yang pasti. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Baharui urapan-Mu di dalam kami. Penuhi seluruh sidang jemaat dari yang terkecil sampai yang tertua. Penuhi dengan urapan baru, minyak baru yang membuat kami bersemangat di dalam Tuhan, yang memberi kekuatan energi baru bagi kami untuk bertahan dalam setiap proses, melewati setiap proses, sehingga kami diubahkan menjadi sama seperti Engkau. Tidak lama lagi Engkau akan kembali. Kami melihat tanda-tanda penggenapan firman Allah, nubuat-nubuat digenapi. Tinggal sedikit waktu lagi. Bukan waktu untuk kami santai, tetapi waktu untuk kami lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Selalu membaca firman, merenungkan, memperkatakan, mengimani, bahkan melakukannya. Hidup dalam firman, menjadikan logo sebagai rema. Terima kasih seluruh sidang jemaat yang hadir pada malam hari ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang setia, Tuhan yang punya kuasa, bahkan Tuhan yang mengasihi kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah. Hamba berdoa berkati seluruh jemaat dalam pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, keluarga, kesehatan, ditolong di dalam nama Yesus. Yang punya masalah, Tuhan buka jalan, Tuhan beri solusi. Tuhan tidak pernah terlambat. Beri penghiburan, kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya penyakit apapun disembuhkan, dijamah di dalam nama Yesus. Oleh karena Engkaulah adalah dokter di atas segala dokter. Biru-biru Yesus mendatangkan kesembuhan, mengampuni segala dosa, pelanggaran, kesalahan kami di hadirat Tuhan. Basuh dengan darah-Mu, benarkan dengan firman-Mu. Memberkati seluruh pelayan yang sudah berdiri mengambil bagian dalam pelayanan, bahkan seluruh sidang jemaat yang sudah beribadah dengan penuh sukacita. Walaupun keadaan hujan yang ingin membatasi kami, tetapi bersyukur umat ketebusan, umat pilihan ada di tempat ini, bersatu memuji menyembah Engkau. Kami pulang tidak sendiri, tetapi Allah Immanuel bersama dengan kami. Terima kasih yang sudah membawa hati mereka, membawa korban persembahan, mengembalikan milik Allah
berkat Tuhan ada di atas kehidupan mereka. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saudari Ren yang berulang tahun, berkat Allah berlimpah dalam hidupnya. Semakin cinta Yesus, melihat kemuliaan Allah, mengabdi kepada Allah, bahkan memberkati pekerjaan usaha mata pencarian dalam nama Yesus. Beri kesehatan bagi Reni, selalu ada sukacita penghiburan, karena Tuhan setia dan tidak pernah berubah. Hanya dekat Allah saja ada pengharapan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih, berkati Indonesia, Jawa Timur, bahkan kota Malang, bahkan rumah di mana kami ada masing-masing bersama dengan keluarga kami, ditolong, dijaga, dilindungi. Terima kasih, terima kasih. Kami akan pulang, kedatangan tangan dan berkatilah kami Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan, pulang membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.